Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini kita akan melakukan diskusi lagi mengenai konstitusi yang akan dinarasumberi oleh Wulan Ragita Savitri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Aku izin share screen ya terkait materinya. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman? Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan membahas konstitusi ya. Kita mulai. Sebelumnya aku Wulan Regita Savitri dengan NIM akhir 129 dari S1 Ilmu Hukum dari kelas 2023K. Bentar. Baik. Eh, Ini adalah materi yang akan nanti kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian konstitusi, ada tujuan konstitusi, lalu fungsi konstitusi, arti penting konstitusi, nilai-nilai konstitusi, sifat-sifat, lalu ada konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, serta undang-undang, seperti itu. Kita bahas untuk yang pertama yaitu pengertian konstitusi ya teman-teman. Jadi konstitusi ini berasal dari istilah bahasa Latin yaitu constitu dan constitutum seperti itu. Nah, untuk pengertian konstitusi secara luasnya, konstitusi ini adalah setiap ketentuan yang ada kaitannya dengan keorganisasian negara yang terdapat dalam undang-undang. Artinya apa? Artinya konstitusi ini merupakan dokumen hukum resmi dengan kedudukan yang sangat istimewa, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, seperti itu. Lalu ini adalah pengertian dari beberapa ahli ketatanegaraan yang menyatakan pengertian konstitusi itu dari sudut pandang mereka. Yang pertama adalah E.C.S. Wade, lalu ada Khairul Anwar, ada Sri Sumantri, ya. Untuk E.C.S. Wade sendiri mengatakan bahwa konstitusi ini merupakan naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut seperti itu. Lalu ada Khairul Anwar. Khairul Anwar ini menyatakan bahwa konstitusi ini adalah fundamental laws tentang pemerintah suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Lalu dilanjutkan dengan ada Sri Sumantri. Jadi Sri Sumantri ini juga menyatakan bahwa konstitusi ini adalah suatu naskah yang membuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini adalah beberapa tujuan konstitusi yang sudah saya ringkas seperti itu ya. Yang pertama pastinya memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik gitu. Jadi memang di dalam kekuasaan politik harus ada batas-batas agar tidak menyeleweng seperti itu ya dari peraturan-peraturan yang sudah tertulis dalam konstitusi. Terus yang kedua adalah melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Jadi tidak melulu seorang penguasa itu mengontrol kita secara keseluruhan. Ada beberapa hal yang memang harus kita kendalikan sendiri, tidak dari penguasa seperti itu. Yang ketiga adalah memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Sebut saja Presiden kita Bapak Jokowi, pasti ada batas-batas yang telah ditetapkan untuk beliau bagi para penguasa untuk menjalankan kekuasaannya. Bagaimana kekuasaan ini diatur, bagaimana kekuasaan ini dijalankan, seperti itu ya. Kita lanjut ke fungsi konstitusi. Nah, di fungsi konstitusi ini ada 5 fungsi ya teman-teman. Yang pertama ada sebagai alat pembatas kekuasaan seperti itu. Nah, konstitusi sebagai alat pembatas kekuasaan ini menentukan dan membatasi kekuasaan serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum. Yang kedua adalah penjamin hak asasi manusia. Nah, konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia ini memuat jaminan terhadap hak-hak dasar manusia dan warga negara serta kewajiban pemerintah untuk melindungi dan mewujudkannya seperti itu. Lalu yang ketiga ada fungsi transformatif teman-teman.
di mana di dalam konstitusi sebagai fungsi transformatif ini berperan dalam mentransformasi masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu. Dilanjutkan lagi, yang keempat adalah sumber hukum tertinggi. Tentu saja konstitusi ini merupakan sumber hukum tertinggi ya, dibandingkan dengan kekuasaan lain. Apalagi beliau merupakan memiliki supremasi sebagai sumber dari segala sumber hukum seperti itu. Terus yang terakhir adalah dokumen nasional. Konstitusi ini juga berperan sebagai dokumen nasional yang mana di dalam konstitusi ini mengandung perjanjian luhur dan kesepakatan-kesepakatan tentang berbagai aspek fundamental yang menjadi tujuan negara seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut selanjutnya, yaitu arti penting konstitusi bagi suatu negara. Ada beberapa poin yang bisa kita ringkas di sini. Yang pertama adalah sebagai fundamental law, yaitu hukum dasar dan higher law, sebagai hukum tertinggi. Kenapa hal itu disebut fundamental dan higher law? Karena dikatakan bahwa konstitusi ini disamakan dengan suatu piagam kelahiran suatu negara yang baru seperti itu. Lalu poin kedua adalah sebagai konstitusi yang memiliki arti penting bagi negara karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk suatu negara. Suatu negara bisa bermobilisasi karena ada konstitusi, ada peraturan-peraturan dan batasan-batasan yang terjadi di dalam suatu negara agar negara tersebut bisa teratur dan tertib seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah sebagai barometer kehidupan negara, yang mana hal ini dibuktikan dengan bukti sejarah dan perjuangan para pahlawan seperti itu. Lalu di poin keempat ada sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara itu akan dijalankan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah memberi arah dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Seperti itu. Lanjut teman-teman. Nah, ini adalah beberapa nilai-nilai konstitusi. Ada yang pertama nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik seperti itu ya. Nah, di nilai normatif sendiri mengatakan bahwa konstitusi ini bukan saja berlaku dalam arti hukum yang legal ya, tetapi juga merupakan suatu kenyataan, reality, atau dengan kata lain, konstitusi ini dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Itu menurut nilai normatif. Lalu dilanjutkan dengan nilai nominal. Di dalam hukum konstitusi ini yang berlaku ini tetap dalam kehidupan sehari-hari, tidak sempurna pelaksanaannya karena ada pasal-pasal tertentu yang memang tidak berlaku di dalam kenyataannya seperti itu. Terus yang ketiga adalah nilai semantik. Dalam nilai semantik dikatakan bahwa hukum yang berlaku ini berlaku tapi itu untuk melaksanakan kekuasaan politik dan dalam kenyataannya hanya dijalankan untuk kepentingan pihak penguasa saja seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah sifat-sifat konstitusi teman-teman, ada dua, yaitu fleksibel, luwes, dan rigid, atau yang kedua yaitu tertulis dan tidak tertulis. Nah, untuk fleksibel, luwes, dan rigid atau kaku ini penentuannya ada di bagaimana cara mengubah konstitusi tersebut dan dapat tidaknya menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Lalu kalau misalnya sifat yang kedua, tertulis dan tidak tertulis ini memang disebutkan tertulis karena ditulis dalam suatu naskah. Sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan itu tidak tertulis di dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal yang diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ya. Jadi memang di konstitusi kita ini banyak mengalami perubahan seperti itu. Memang untuk seperti slide sebelumnya mengatakan bahwa harus berkembang dan menyesuaikan dengan masyarakat. Yang pertama ada di tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Lanjutkan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang mana di dalamnya ada beberapa amandemen yang berubah, yaitu ada hingga 4 amandemen dari 1999 hingga tahun 2002 seperti itu. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini merupakan perubahan undang-undang yang pernah terjadi, Undang-Undang Dasar 1945 yang pernah terjadi seperti itu ya. Jadi yang perubahan pertama itu diadakan pada
tanggal 19 Oktober 1999, yang mana pada amandemen ini pasal-pasal undang-undang yang diubah yaitu ada 9, yaitu ada pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21, seperti itu. Terus ada perubahan kedua yang pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, yang mana eh, pasal yang berubah adalah 24 pasal yang bisa kalian lihat. Ada pasal 18, lalu ada 19, 20, 22, 26, 25, dan sampai 36, seperti itu. Dilanjutkan lagi di perubahan ketiga, ini ada 19 pasal yang diubah. Seperti yang bisa kalian lihat, ada pasal 1, lalu ada pasal 6 juga, ada pasal 7, sampai pasal 24, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah perubahan di tanggal 10 Agustus 2002, yaitu perubahan keempat. Di perubahan keempat ini ada 17 pasal yang diubah. Bisa kalian lihat di sini, ada pasal-pasal yang berubahnya, ada pasal 6, pasal 8, pasal 11, 16, 23, dan yang lain-lain seperti itu. Nah, itu tadi presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Atau mungkin ada yang Terima kasih untuk Kak Gita. ya, Untuk teman-teman yang tidak bertanya, kita batasi 2 sampai 3 pertanyaan. Dipersilakan. Saya mau bertanya, baik, silahkan. kenapa sih konstitusi itu harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat? Kenapa nggak masyarakat aja yang menyesuaikan sama konstitusi yang ada? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mau dijawab dulu atau kita tampung terlebih dahulu? Mungkin aku jawab terlebih dahulu ya, biar nggak numpuk-numpuk pertanyaannya. Kenapa konstitusi itu harus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman? Kenapa kok nggak kitanya aja yang mengikuti konstitusi? Teman-teman, seperti yang kita pelajari di mata kuliahnya Bu Puji, dikatakan bahwa konstitusi memang harus mengikuti perkembangan zaman, karena ketika suatu peraturan itu sudah terlalu kuno dan tidak lagi realistis dengan perkembangan zaman atau gaya hidup masyarakat, pastinya itu tidak akan bisa di-apply atau dilaksanakan kembali di dalam masyarakat tersebut. Makanya ada juga sekarang sudah mungkin sudah ada kabarnya ya, KUHP yang baru yang akan diresmikan kalau nggak salah di tahun 2026, seperti itu. Makanya memang terus terjadi perubahan Itu ini ngakak tak anjir. seperti yang saya katakan tadi, ya, di undang-undang ada beberapa perubahan. Memang perubahan tersebut ditujukan agar bisa berkembang seperti itu, agar berkembang dengan searah zaman berlaku, seperti itu. Untuk kenyamanan masyarakat bersama. Seperti itu, Kak Gita. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Ada Kak, aku mau nanya. Ya, silahkan, Ivana Nadine. Gimana sih Kak caranya mengubah konstitusi? Gimana caranya mengubah? Mukaku kelihatan nggak? Gimana caranya mengubah konstitusi yang fleksibel di masyarakat? Baik, Terima kasih. ya terima kasih. Saya jawab ya. Untuk kita sendiri tidak akan bisa, maksudnya konstitusi itu kan bisa dirubah ketika kita sudah bisa bersepakat dengan masyarakat lain, seperti itu. Yang saya katakan tadi ada beberapa caranya, yaitu bisa diperkembangkan, maksudnya diselaraskan dengan perkembangan zaman. Jadi pemerintah juga harus aware, harus sadar bahwa konstitusi kita ini sudah konstitusi yang kuno misalnya. Jadi harus ada perkembangan yang bisa di-apply dalam masyarakat kita. Sehingga apa? Dalam pelaksanaannya bisa menjadi fleksibel, seperti itu. Apakah sudah menjawab? Terima kasih. Sudah Kak. Terima kasih. Terima kasih. Aku mau bertanya. Baik, silakan.
Tadi kan ada beberapa perubahan di undang-undang ya. Aku mau tanya kenapa kok undang-undang itu diubah beberapa kali gitu. Dan dampaknya itu apa sih dari perubahan undang-undang itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab. Mungkin pertanyaan ini berhubungan dengan pertanyaan pertama tadi, kenapa kok diubah dan apa dampaknya. Seperti yang kita tahu, teman-teman, masyarakat itu setiap harinya berevolusi dan terus melakukan perkembangan, entah di dirinya atau di kompleks masyarakatnya. Otomatis hal itu menyebabkan banyak dari perkembangan yang di dalam masyarakatnya itu timbul suatu polemik atau banyak banyak kejadian-kejadian atau tindak pidana yang bisa menyebabkan eh, konstitusi itu harus diubah. Seiring perkembangan zaman, kejahatan juga semakin beragam dan kebiasaan serta mobilisasi masyarakat itu semakin berkembang. Jadi harus ada perubahan yang bisa mengikuti zaman. Ya seperti itu tadi. Peraturan-peraturan memang harus dikembangkan untuk bisa menyelaraskan perkembangan zaman agar fleksibel, agar masyarakat bisa mengikuti dengan fleksibel dan tidak lagi dikatakan kuno seperti itu. Jadi masyarakat juga lebih nyaman untuk mengikuti peraturan tersebut. Terima kasih pertanyaannya, itu dia jawaban dari saya. Baik, apakah Untuk ada teman-teman, ya? barangkali ada yang mau didiskusikan kembali. Saya boleh nanya dikit nggak? Boleh, boleh, boleh. Jadi kan konstitusi tadi itu kan undang-undang dasar ya. Apakah hukum-hukum lain itu juga termasuk konstitusi? Misalnya KUHP atau KUH Perdata itu masuk konstitusi atau enggak? Soalnya saya kayak agak kurang paham gitu. Menurut saya seperti yang saya katakan tadi, yang ada di PPT juga, konstitusi itu kan berhubungan dengan negara. Apapun yang peraturan yang di dalam suatu negara itu berhubungan dengan konstitusi, otomatis peraturan-peraturan entah apapun itu ada hukum perdata itu tadi, sorry KUHP itu tadi ya. Itu menurut saya termasuk konstitusi sih Kak, karena itu merupakan peraturan yang memang seperti yang di slide terakhir tadi, itu ada undang-undang, itu termasuk dalam menurut saya bagian dari konsep undang-undang KUHP itu tadi, seperti itu. Dan ya, sebenarnya kalau misalnya dikatakan konstitusi itu harus fleksibel, juga harus penguasanya juga yang harus sadar kalau misalnya jangan di apa ya, jangan dirusak ataupun jangan dibiarkan terlalu lama menjadi konstitusi yang istilahnya tidak berkembang seperti itu. Jadi menurut saya KUHP dan yang lain-lainnya itu juga merupakan konstitusi ya. Karena salah satu contoh Kak Beatrice, mungkin Kak Beatrice juga mengikuti kasusnya Mas Gibran, di mana dia dikatakan menabrak konstitusi karena apa? Ya memang karena mengubah peraturan perundang-undangan yang dirasa masyarakat mungkin belum beretika seperti itu ya. Jadi dikatakan akhirnya pada putusan sidang beberapa itu, mohon maaf saya juga kurang mengikuti berita, itu dikatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden kita menabrak konstitusi lah istilahnya seperti itu. Terima kasih. Apakah mungkin ada yang ingin didiskusikan kembali? Silakan teman-teman. Mbak Gita, saya mau nanya. Ya, silakan Mbak Gista. Tanya apa Mbak Gista?
sebentar. Eh, mengapa ada perubahan UUD dan apa dampaknya? Baik, saya jelaskan kembali kenapa kok ada perubahan undang-undang dan Loh, dampaknya. oh iya. Ya, maaf soalnya tadi telat Iya, join. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya jelaskan lagi, nggak apa-apa. Kenapa ada perubahan seperti itu? Karena memang kita hidup ini kan ada revolusi seperti itu ya, Mbak Gista ya. Ada perkembangan di mana setiap manusia akan ada masanya semakin bergantung pada teknologi contohnya. Jadi ketika masyarakat tersebut berevolusi, berkembang, tentu saja peraturan-peraturan masyarakat itu juga harus berkembang agar fleksibel di dalam masyarakat seperti itu. Jadi nggak ketinggalan zaman. Makanya ada kata-kata bisa mengikuti perkembangan zaman itu tadi. Nah, dampaknya apa? Jelas dampaknya ketika suatu peraturan itu diubah, maka itu akan lebih fleksibel untuk masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa mematuhinya itu bisa lebih fleksibel dan ada kejelasan hukum. Kalau sampean belajar atau ikut kelasnya Bu Puji, ya itu ada Bu Puji sering bilang kejelasan hukum, gimana agar tidak multitafsir seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah, Mbak Baik, terima Wulan. kasih. Hmm. Baik, terima kasih. Teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan kembali? Silakan. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk diskusinya pada hari ini. Sekian dari kita juga untuk presentasinya. Saya izin menutup presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mungkin mengabadikan momen kita ya sebagai bukti bahwa kita sedang kelompokan. Sorry, maksudnya diskusi. Bisa di Foto Momo, foto ada Momo, yang ada yang ada yang ngefoto mungkin. foto Momo, foto Momo.